Oke, selamat datang Ika Hani Latifah. Iya. Oh iya, gitu aja. Apa kabar Pak Ceri? Alhamdulillah baik. Harusnya saya yang tanya ya, apa kabar Ika Iya, gitu. alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di sini jauh-jauh ke sini. Jauh nggak? Enggak sih, karena Terbiasa. Gitu. Iya. Jadi Ika ini barusan lulus ya dari Diploma 3 Pariwisata UGM. Terus tapi sebelum lulus dulu waktu PKL praktek kerja lapangan ada di Moana Baik tuh. Moana Baik Tour. Iya. Oke, seperti itu. Dan sekarang juga jadi staff di sana. Iya, sekarang di Staff tetap ya di Moana itu. tetap tapi belum taken sih. Tetap tapi belum taken. Piye kuwi tetap? Maksudnya ya full time, tapi kontrak. belum kontrak. Oh, belum kontrak. Belum kontrak. Minta. Insya Allah minggu depan. Amin. Ya. Terus kalau dikontrak gitu jadi pegawai full time juga. Iya. Bedanya apa emangnya yang kontrak sama enggak kontrak? Kalau nggak kontrak itu kita bisa keluar sewaktu-waktu. Tapi kalau untuk kontrak kita udah terikat gitu. Perjanjiannya kalau misalnya kamu mau keluar atau mau lanjut kemana gitu 6 bulan lagi kayak gitu. Kembali lagi ke Moana. Oke. Moana itu bike tour, otomatis apa wisata menggunakan sepeda gitu ya. Betul. Itu apa sih? Jadi Moana itu ya tur sepeda. Kami menyediakan petualangan alternatif menggunakan sepeda untuk menjelajah Yogyakarta. Terus konsep kami itu sustainable tourism, di mana kami fokusnya pada aspek ekonomi, budaya dan kelestarian alam juga. Oh, dan itu ada dampaknya ke masyarakat ya? Insya Allah harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Iya. Kalau selama ini kemana aja Moana itu? Kalau untuk turnya itu di Nanggulan ada, Kulon Progo. Iya, Kulon Progo. Terus di Kota Gede ada juga. Terus untuk yang custom route itu kita bisa tergantung permintaan tamu. Ada Borobudur Nanggulan juga ada juga. Parangtritis ada juga. Tapi sejauh ini yang lebih banyak diminati itu Nanggulan Kulon Progo. Gitu. Kenapa di Nanggulan? Kalau kantornya Moana kan kalau nggak salah di Pogung ya. Yeah. Pogung itu kan di Sleman. Betul. Sedangkan Nanggulan di Kulon Progo. Iya. Yeah. Nah, kenapa harus jauh-jauh ke Kulon Progo? Kulon Progo punya hamparan sawah yang luas dan penggunaannya juga, dan itu memang saat ini lagi apa ya? Lagi booming banget, dan itu cocok untuk tamu-tamu Jakarta, Bandung kayak gitu. Dan mereka lebih stress release-nya dapat banget ketika dia menghirup udara segar, outdoor activity gitu. Sepedanya itu dipinjami dari Moana atau bawa sendiri biasanya? Moana punya sepeda, terus nanti di-provide juga dari sepeda, dari teman-teman Moana juga. Ketika itu misalnya nih ada tour 10 orang gitu, itu kita nggak bisa yang provide sepeda dari Moana, karena Moana kan sepedanya punya 6. Oke. Itu selebihnya kita sewa dari masyarakat sana. Oh, masyarakat Nanggulan? Iya, masyarakat Nanggulan. Oh, berarti beda-beda dong sepedanya? Nggak standar gitu ya? Atau ada standar sepeda tertentu yang dicari sama Moana? Lebih ke jenisnya sih. MTB ya? Iya, Harus MTB. MTB? Enggak juga, bisa sell juga, tergantung permintaan customer. Oh, jadi meskipun Moana punya, tapi kalau customernya minta yang lain, ya nanti tinggal Moana menyesuaikan. Iya, gitu. kita menyesuaikan mereka dan berusaha untuk ya memenuhi permintaan customer. Kalau tadi kan bilang ada dari Jakarta, dari Bandung untuk tamunya gitu. Memang sasarannya untuk tamu-tamu dari luar DIY gitu. Betul. Bahkan untuk Jogja pun kami nggak ini sih, maksudnya bukan target kami. Orang Jogja ketika bersepeda ke Nanggulan mereka bisa sendiri, nggak tanpa Moana pun bisa kayak gitu. Gitu. Iya. Tanpa Moana pun bisa. Iya, tanpa Moana pun bisa. Tapi ada yang ke sana. Ada yang ke sana. Gitu. Apa sih yang dilihat dari Nanggulan itu? Selain sawahnya itu tadi. Kalau tur bareng Moana, oke, kalau tur bareng Moana itu yang membedakan dengan tur yang lain itu adalah experience-nya. Kami mampir ke masyarakat lokal, terus melihat pembuatan jamu itu seperti apa sih, pembuatan tempe yang mungkin selama ini kita makan di meja kita yang ya sepotong doang itu prosesnya sangat lama sekali. Dan kita berusaha untuk memberitahu kepada customer bahwa ini loh pembuatan tempe itu begitu banyak prosesnya yang harus dijalani sehingga kita harus menghargai makanan kayak gitu.
Oh, nilainya itu ya. Ya. Terus tadi kan disebut nih ada kaitannya sama sustainable tourism Mm-mm. atau pariwisata berkelanjutan. Mm-mm. Di mana itu letak keberlanjutannya? Ya, kami berusaha untuk memberikan dampak positif Mm-mm. kan kepada sesama, kepada lingkungan kayak gitu. Mm-mm. Kalau dari segi ekonomi, kami Mm-mm. berusaha untuk melibatkan masyarakat juga dalam Mm. tur kami. Misalnya kita mengunjungi itu pembuatan produk lokal. Jadi ketika mengunjungi di situ, nanti customer juga beli. Harus atau enggak? Harus beli enggak? Kalau dari kami itu pasti ngasih produknya, Ah, sehingga oke, oke. nanti kami yang memberikan ke masyarakat. Tapi kalau misalnya tamu pengen beli, bisa. Dan kami pun bisa selalu merekomendasikan gitu loh, bisa itu beli. Jadi meskipun tamunya nggak beli, masyarakat tetap kena Iya. dampaknya dari Moana sendiri kan? Betul. Karena itu sudah masuk ke paket yang dibeli oleh tamu itu tadi. Ya, Oke. gitu. Kalau dari segi budaya, itu kami selalu melibatkan games and challenge di situ. Misalnya nih, orang-orang Jakarta itu ketika bepergian, mereka nanya arah itu pakai kanan kiri, lurus 100 meter belok kanan gitu. Kalau orang Jawa kan biasanya itu ngalor kayak gitu kan. Nah, itu kami ajarkan kepada wisatawan juga. Terus ada Hana Caraka juga. Terus mereka-mereka yang mungkin dulu SMP atau SMA pernah dapat Hana Caraka, mereka ke remind lagi gitu loh. Kayak gitu. Kamu kayak orang Sunda ya, Hana Caraka. Hana Caraka. Hana Caraka. Oke, Gitu. Kak. Kalau dilihat nih dari tamunya, itu kebanyakan tamu apa? Individu kah, pasangan, keluarga, atau justru yang mes gitu? Nah, kalau dari Moana seperti apa? Moana itu random juga sih sebenarnya. Ada yang couple, ada yang family, ada yang grup juga kayak gitu. Dan itu masing-masing punya jenis tour yang dipilih gitu loh. Maksudnya mereka kalau misalnya sama anak-anak nih, dia bisa milih smart cycling. Apa itu? Smart Seperti cycling apa? itu tour yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Anak-anak dan orang tua juga nanti bisa ikut turnya. Di situ nanti anak-anak diajarkan untuk bermain permainan warna, terus belajar playbook juga kayak siklus daur katak, terus tentang sains alam kayak gitu. Terus kalau untuk yang couple itu lebih ke fun cycling di Nanggulan juga. Jaraknya sekitar 11 kilo. Kalau yang smart cycling Smart tadi? cycling 5 kilo aja. 5 kilo. Dan di Nanggulan juga. Dan di Nanggulan juga. Oke. Terus yang lain, yang grup misalnya? Yang grup itu passionate, dia lebih jarak jauh itu sekitar 17 kilo. Oh, 17. Di Nanggulan juga? Melewati Nanggulan, tapi mostly kami menyasar ke Nanggulan bagian utara. Di sana jalurnya cukup oke juga untuk para goeser, karena jalannya agak menanjak, terus turunan juga, jadi lebih challenging juga sih. Gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga untuk grup tour nyobain fun cycling. Dulu pernah juga sama himpunan Humas Hotel Jogja, kami cycling bareng. Kebetulan saat anniversary itu 20 packs, dan itu sangat menyenangkan sekali untuk fun cycling. Oke. Ada maksimalnya nggak untuk yang grup? Yang grup itu tidak sih sebenarnya, tapi ketika itu banyak kami akan menambah tim. Yang pernah sebanyak apa yang pernah Ika lakukan misalnya, atau yang sejauh Ika tahu? Selama saya ada di Moana itu saya pernah ini sih 20 gitu ya? Iya 20. Terus kalau daftarnya gimana sih? Kalau mau ikut gitu Moana, apakah reservasi? Untuk reservasi kami ada di website Moana. Di situ nanti ada pilihan tour, kira-kira apa sih yang mau dipengenin, maksudnya jenisnya apa, nanti bisa klik di situ, terus ya mengisi biodata dan lain-lain, terus nanti dapat email juga. Terus ada pembayaran juga? Ada pembayaran di situ gitu. Dan itu siap setiap saat Moananya? Setiap hari kita open. Gitu. Jadi nggak peduli ya mau di hari Senin atau hari Minggu gitu, pokoknya ada terus, bisa terus. Betul. Gitu. Tadi kan Ika juga nyebut tuh ada di mana, ada di Nanggulan, kemudian ada di Kota Gede ya? Ya, Kota Gede itu baru gitu. Kota Gede itu
kita relaunch sebenarnya. Dulu pernah di situ juga, tapi karena apa ya, dulu itu di Kota Gede adalah bule. Oke. Dan bule saat pandemi kan nggak bisa masuk tuh. Akhirnya kita sementara nggak jalan nih yang di Kota Gede, tapi akhirnya bulan Juli Agustus lalu kita relaunch lagi. Gitu. Oke, sebelum kita ngomongin dampak pandemi nih ke Moana terutama gitu. Kalau misalnya orang kemudian reservasi, terus orang itu mau ke Nanggulan. Nah, ketika sampai Nanggulan nanti gimana? Teknisnya apakah diantar bareng-bareng sama Moana atau ada titik temunya gitu? Oke, untuk tamu langsung ke base camp dan mereka bawa kendaraan sendiri. Kita nggak provide itu, nggak provide transport. Jadi langsung ketemu di Nanggulan ya, atau di titik yang dijanjikan gitu? Di base camp Moana. Gitu. Oh, base camp Moana di Nanggulan? Ya, untuk base camp itu kita akan datang ke sana ketika ada tour di Nanggulan. Kalau nggak ada tour kita nggak di sana. Itu apa, rumah gitu berarti? Itu rumah Pak Dukuh di sana. Kita Ah. izin untuk di situ dan Pak Dukuh juga terbuka banget dan kita diperbolehkan di situ sejak tahun 2019. 2019. Dulu. Asik loh. Terus untuk sepedanya ditinggal di Pak Dukuh juga? Sepedanya ditinggal di Pak Dukuh. Semua? Juga. 6 ya? Saat ini tidak. Saat ini ada di yang lainnya juga karena kan ada di Kota Gede juga tuh biar dekat. Ya udah kita pecah tuh sepedanya. Kalau untuk yang di Kota Gede juga ada titik kumpulnya ya? Ada. Terus ini Kak, kalau kembali lagi ke pandemi, kan itu 2019 ya Moana? Iya. Sebelum atau setelah pandemi? Apanya? Munculnya? Adanya Moana. Sebelum pandemi. Ketika itu sekitar Januari. Oh ya, masih awal tahun kan ya? Iya. Nah terus ada pandemi nih, itu ngefek nggak ke Moana? Ngefek banget. Di apa? Di nggak ada customer. Oh. Kita di awal tuh, kita berdiri itu kita baru branding dan apa ya, melakukan bukan berbagai sih, apa maksudnya berusaha untuk mendapatkan customer. Tapi pada waktu itu memang cukup susah dan Maret kan pandemi tuh. Maret sampai November itu nggak ada customer sama sekali. Maret sampai November? Ya. Ada pun 1-2 kayak gitu. Itu 2019? 2020 pandemi 2020 ya? 2020? Iya 2020, sorry. Itu nggak ada customer sama sekali? Iya gitu. Terus 2021 ini semakin banyak customernya? Iya, alhamdulillah sih ada peningkatan. Tapi ketika PPKM memang sangat ngaruh banget, apalagi kebijakan pemerintah itu memang ini sih sangat berpengaruh. Dan ada 1 bulan gitu kita juga nggak menerima customer, nggak dapat tamu itu pernah. Terus kalau nggak menerima customer gitu kegiatannya apa Kak? Di kantor kita bikin konten, terus pokoknya kita survive deh masa pandemi kayak gini. Jadi lebih ke branding. Terus menyebarkan konten-konten yang bermanfaat, yang positif. Apalagi untuk sosial media sekarang kan udah muncul fitur-fitur baru tuh. Nah kita menyesuaikan itu juga, adaptif juga. Oke, kalau ini Moana nih, ada nggak sih saingannya? Kompetitor gitu. Kami nggak melihat itu kompetitor sih. Gitu, melihatnya sebagai? Karena sebagai ya rekan bisnis. Rekan bisnis? Apa ya, karena kami tuh beda gitu loh Pak. Kami punya identitas tersendiri dan mereka juga ya beda, kita beda. Maksudnya kita punya apa ya, punya experience yang berbeda, aktivitas yang beda juga meskipun sama-sama bersepeda. Tapi sejauh ini yang aku lihat itu Moana ini sih beda sih, mampir ke rumah. Kalau suatu ketika kemudian muncul yang seperti Moana dengan modal yang sangat besar, mereka nggak peduli sama uang, yang penting bisa jalan usahanya gitu. Itu apa yang akan Moana lakukan? Ya. Kita nggak bicara kamu sebagai pimpinan Moana, karena kan Ika bukan pimpinan Moana ya. Tapi kira-kira apa sih yang dilakukan gitu? Bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan ya udah kita biarin aja gitu. Maksudnya ya udah kita punya apa namanya punya ciri khas tersendiri dan mereka juga punya
tersendiri dan customer tahu kok. Maksudnya feel-nya itu bisa dirasain gitu loh. Tur saat Moana sama yang lain tuh pasti rasanya beda. Pasarnya beda juga ya. Pasarnya mungkin juga beda juga kayak gitu. Ya kalau nggak beda, kalau sama ya rebutan toh nanti. Betul. Ya. Ya. Oke, kalau gitu berarti ada ini tamu yang kembali lagi. Repeat order ada. Yes. Ada. Dan pernah ini sih hampir semua rute pernah dicobain. Oh. Jadi rute yang passionate, rute custom tour juga pernah. Itu. Jadi itu saking setianya sama Moana gitu. Ya gitu. Tapi awalnya gimana sih Kak, Moana itu bisa nyari customer itu? Ika tahu nggak? Awalnya cari customer atau upaya apalah yang dilakukan oleh Moana untuk mendapatkan customer? Dulu itu pasti ini sih tes market. Tes market dan kita berusaha untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Dan ya pandemi ini kami melihat bahwa ternyata orang-orang kota itu udah bosan sama PPKM, sama PSBB, sama kebijakan yang ini itu, dan mereka mulai suntuk dan oke, kita akan menyasar ini ke orang-orang kota gitu, yang dimana pedesaan ini menyuguhkan ketenangan, terus udara segar, yang dimana ini loh kamu tuh butuh ini untuk stress release, self healing kayak gitu. Gitu. Self healing, ada yang ini nggak testimoni dari tamu gitu? Wah, setelah ikut Moana badan saya jadi segar gitu. Setelah ikut Moana stres saya hilang gitu, misalnya. Ya testimoni serupa lah, nggak harus persis seperti itu. Tapi sejauh ini yang pernah aku dapat itu ini sih, awalnya dia nggak mau mampir ke rumah warga, dia sama sekali nggak pengen untuk interaksi sama warga. Tapi setelah itu kita berusaha untuk meyakinkan dia dan menunjukkan ini loh kehidupan di desa itu seperti ini, dan akhirnya dia oke, aku coba, dan setelah itu dia senang dan mau untuk interaksi dengan. Terus ketagihan nggak? Sampai sekarang masih berhubungan baik, dan untuk ketagihan atau enggak ya pengen lagi, tapi saat ini kan masih dia ada di luar kota dan belum ke Jogja lagi. Tapi suatu saat pengen lagi ke Moana. Gitu. Oke Kak, terkait sama testimoni itu tadi nih, tadi kan Ika juga nyebut yang self healing gitu kan. Kalau Ika sendiri sebagai penyedia jasanya, apa sih yang dirasakan setelah, selain itu kayak ada kaitannya sama olahraga ya? Mungkin kamu betisnya jadi besar ya, saya nggak tahu itu. Terus mungkin yang lain juga ototnya jadi kebentuk gitu kan, misalnya seperti itu. Nah itu selain itu apa yang dirasakan? Kalau selama ini lebih ke ini sih, dekat dengan masyarakat itu ngena banget, karena masyarakat desa itu sederhana apa adanya, dan cara mereka bahagia itu cukup sederhana sih. Dan melihat hal itu kayak jadi berpikir apa sih tujuan kita hidup itu untuk apa sih gitu. Arti hidup itu untuk apa gitu. Dan apa ayo? Apa? ya itu pas ya. Oke. Setelah ini. Terus lebih ini sih, budaya itu juga ngena banget, kayak oke, dulu aku sekolah di SMA aku belajar hanacaraka tuh, terus aku lupa. Terus ketika aku di Moana, ya ampun Moana menghadirkan ini lagi, dan ya ampun aku sebagai orang Jawa tuh aku lupa hanacaraka, dan itu kayak malu banget sih. Jadi kayak wah, aku orang Jogja tapi nggak baca hanacaraka tuh mengeja tuh, waduh rasanya kayak harusnya ya kita kenal daerah kita sendiri sih. Gitu. Dekat sama masyarakat itu kan dekat sama budaya, dekat sama masyarakat itu ada nggak kemudian masyarakat yang, kalau tadi kan udah bicara tentang dampaknya nih, itu ada secara ekonomi, ada secara budaya, mungkin secara sosial juga seperti itu. Kalau untuk ke lingkungan, kalau untuk ke lingkungan kita berusaha yang menikmati alam tanpa merusak ataupun mengotorinya. Caranya? Ketika mau tur nih H-1 itu kita reminder buat tamu untuk Kak nanti kita bawa tumbler ya gitu kan, karena itu untuk mengurangi botol minuman, botol sampah gitu. Terus
Selain itu kami juga memberikan tote bag. Mm-mm. Tote bag itu fungsinya ketika tur itu untuk membawa barang mereka, entah itu Oke. HP, dompet atau apa gitu, dan itu bisa digunakan untuk nanti membawa misalnya jamu atau tempe gitu ya. Jadi kita nggak pakai plastik kayak gitu. Kita berusaha untuk mengurangi plastik. Dan ketika setelah tur pun itu bisa dibawa pulang. Ketika nanti belanja ke warung atau kemana gitu itu bisa dibawa kayak gitu sih. Gitu. Kalau kegiatan misalnya nih kayak bersih-bersih itu enggak ya? Ada. Oh, ada juga. Ada. Nah. Kegiatan bersih-bersih pertama kali itu tanggal 16 Agustus lalu. Oh. Itu namanya clean up tour. Jadi membersihkan sampah plastik. Itu bersih-bersih atau gotong royong? Bersih-bersih, tapi kalau dalam versi rangka itu berarti sama masyarakat juga. Sama masyarakat juga, sama teman-teman komunitas, influencer, di Mas Diajeng Kulon Progo kita ajak. Kayak gitu. Tapi itu bukan tamu ya mereka ya? Bukan. Itu program dari Tapi Moana. kita ini sih open partisipan juga yang mau join, ayo kayak gitu. Dan itu juga ada teman-teman yang join juga dari luar itu. Kegiatannya apakah? Clean up tour itu kita mengambil sampah plastik yang ada di sekitar sawah Pronosutan Nanggulan. Di sana ya memang alamnya indah, tapi di balik itu semua banyak banget sampah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu kan tempatnya remote ya, jauh kan tempatnya. Tapi kenapa banyak sampah? Berarti dari masyarakat sekitar atau itu semacam TPA gitu? Bukan, kita belum tahu ya sejauh ini itu sampahnya dari masyarakat situ kah atau wisatawan kah atau dari siapa kayak gitu. Tapi sejauh ini sampah-sampah di sana itu jenisnya ada masker. Terus botol minuman, terus ada sampah rumah tangga, ada deterjen kayak gitu, kayak gitu. Dan itu dibuangnya di sawah. Di sawahnya? Iya. Bukan di parit gitu ya? Di parit ada, di sawah ada, terus di sekitar jalan itu ada. Jadi apakah mereka mungkin bingung juga ya mau dibuang kemana gitu. Jauh mungkin ya? Iya bisa jadi. Ya kalau karena jauh berarti ya, kalau enggak itu. Oke. Ini Kak, bersihinnya naik sepeda juga? Naik sepeda juga, terus kita pakai bambu stick. Terus dimasukin ke kantong. Enggak jalan kaki gitu ya? Tidak, karena kita juga pengen bersepeda juga. Moana bike tour. Gitu. Itu kegiatannya besok pagi mau dilaksanakan juga. Karena besok minggu ini? Iya, karena untuk memperingati World Clean Up Day dan World Tourism Day yang jatuh pada hari Senin besok tanggal 27 September. Gitu. Jadi yuk kita bikin agenda yang bermanfaat untuk lingkungan dan berusaha mungkin untuk menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan kayak gitu sih, bareng-bareng dengan warga juga. Jadi harapannya yang melakukan ini nggak cuma kita aja, nggak cuma Moana, karena kalau kayak gitu kan nggak bisa dilakukan sendiri tuh, butuh kebersamaan dan kekompakan juga. Tapi Ika gini, yang kemarin dilakukan di mana, sawah apa? Potorono? Pronosutan. Iya. Itu sudah kembali ke sana lagi belum? Dari tim Moana? Sudah. Terus sampahnya ada lagi atau? Iya, masih ada lagi. Dan ada lagi. Iya, karena untuk kesadaran itu memang susah sekali untuk dibentuk. Tapi kan sebenarnya ini menurut saya ya, secara awam gitu kan lebih mudah kalau mengedukasi itu ya dilakukan sama kita supaya dicontoh sama orang lain, tapi juga disiapkan tempat supaya orang lain itu bisa. Nah, itu besok mau didiskusikan. Karena untuk tempat sampah, ya di tempat sampah misal di tengah sawah gitu ya, itu siapa yang akan bertanggung jawab? Kita perlu diskusi antar masyarakat, usaha lokal di situ juga, karena kan yang di situ kan banyak banget usaha. Jadi gimana baiknya untuk tempat sampah itu, apakah kita bergiliran atau kita menyerahkan ke Karang Taruna atau gimana, itu insya Allah besok akan didiskusikan lagi. Begitu. Ya semoga berhasil ya dan selesai gitu. Karena saya tadi sempat kepikiran sih, kalau dibakar kasihan sawahnya, kasihan tanahnya. Terus kalau mau diambil, siapa yang mau ngambil? Tapi saya tadi kepikiran, lah kan di sana pasti ada organisasi pemuda. Sekarang kan ada BUMDes juga kan, badan usaha milik desa. Masa mereka nggak ada? Kan pastinya ada juga. Dan itu bisa diberdayakan mestinya ya. Ya tapi saya nggak tahu besok diskusinya Moana itu seperti apa gitu. Tapi akan dilakukan.
Iya. Ya semoga ndang, karena ya eman-eman ya ini cuma dilakukan sendiri jauh-jauh gitu, Betul, betul. terus nanti kelihatan lagi Mm-mm. jelek banget. Kamu kelihatan capek kan? Oh ya. Kalau sekarang enggak sih, tapi lebih ke kayak pengen butuh istirahat gitu sih. Butuh istirahat malah kesini gitu. Karena pengen kesini. Oh karena pengen Iya. kesini ya. Saya lama banget Pak ke Imogiri. Ini bukan Imogiri. Ini masuknya Pleret Oh, sih, masuknya Imogiri Pleret. sebelah. Oke. Lama nggak ke selatan. Jadi pengen lihat view malam-malam. Dan tadi kelihatan. Iya, ya, cakep banget itu matahari kelihatan separuh itu separuh itu ya guys. Gitu. Keren, Asik keren, lah. keren. Ya syukur lah paling enggak ketemu yang diinginkan gitu. Terus gini Kak, sama Moana nih. Kalau orang mau reservasi, itu kan tadi udah via website. Ya. Terus kalau orang mau naik sepedanya sendiri, itu juga boleh. Boleh Boleh aja ya. boleh aja. Tapi nanti Tetap bayarnya sama. oke. Bawa sepeda atau enggak bawa sepeda sama. Tetap sama ya. Tetap Jadi sama. nggak ada hitungan. No, gitu. Jadi malah bejo ya, nggak perlu ngerawat sepedanya gitu. Iya. Ya. Tapi kan customer nyamannya pakai punya sendiri tuh. Iya Udah pasti kita nggak nyaman. biarin aja gitu. Tapi itu tadi sama. Kalau ini Kak, karena Ika kan bagian kerja sama ya, itu begini, terkait dengan kedepannya, itu apa yang mau dilakukan Moana? Dalam hal Kerjasama. pengennya punya banyak ini sih partner. Ketika punya banyak partner ya Moana pasti akan lebih banyak dikenal tuh. Ya itu pengen memperluas lagi jaringannya, terus kolaborasi, terus sama teman-teman influencer yang dimana influencer ini punya pengaruh juga terhadap media sosialnya juga gitu. Gitu. Gitu aja. Sejauh ini Yang disasar pengennya apakah? Sasaran idealnya Moana itu kerjasama dengan apa sih? Yang selama ini yang se-value sih. Maksudnya ketika kita konsepnya sustainable ya tentang sustainable kayak yang di hotel itu. Kita boleh nggak sih ngomong ini hotel itu? Oh jangan jangan sebut nama hotelnya. Ya Yang karena penting Moana sama hotel itu punya konsep yang sama gitu loh. Sama-sama sustainable. Jadi ya seperti itu. Terus kayak ya kita ada brand lain juga yang kerja sama dan itu kami se-value dan ya sampai sekarang masih ini berjalan. Dan untuk kedepannya kami ya pengennya yang punya value yang sama, terus sama-sama menguntungkan juga kayak gitu. Gitu. Menguntungkannya dalam hal apa? Dari sisi bisnis juga. Maksudnya hubungannya juga, maksudnya sama-sama enak gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, terus ini nih terkait sama Moana. Tadi Ika udah nyampaikan apa yang dirasakan gitu. Terus Kak, kedepannya lagi nih. Kedepannya lagi. Kamu masih mau di Moana? Sejauh ini aku di Moana seneng banget. Merasa beruntung banget di Moana. Dan kalau kedepannya kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi kedepannya. Tapi kalau ini pengen sih di Moana. Karena di Moana ini banyak banget hal yang aku pelajari, nggak hanya dari sisi bisnis dunia kerja, tapi dari sisi spiritualnya dapat, terus melihat makna kehidupan, makna sukses kayak gitu. Ya, aku merasa beruntung ada di Moana. Dan dulu sebelum masuk magang itu sempat ya Allah pertama kali dengan orang-orang baik kayak gitu kan. Terus dan ya akhirnya ketemu sama Moana, ketemu sama Mbak Anita juga, dimana Mbak Anita ini cukup menginspirasi banget buat aku. Aku banyak belajar hal dari Mbak Anita dan ya Mbak Anita adalah orang yang apa yang aku perlukan, apa yang aku pengen tanyakan, Mbak Anita menjawab itu. Oke. Asik kalau gitu. Ya. Oke Kak, mungkin itu dulu pembicaraan kita. Banget. Iya. Gak kerasa. Udah berapa tuh? 30 menit ya? Iya. 30 menit ya cukup pan lah gitu.
kita ketemu lagi mungkin besok kalau Ika misalnya ada informasi lain atau boleh. Ika mau main ke sini monggo juga gitu. Boleh. Atau Ika mau berbagi lagi ya, harapannya sih mau lagi main ke sini gitu. Nyeneng kayak berdua juga gitu, terus bisa sama Tania juga. Ya saya juga tentunya sangat seneng gitu bisa ada Ika di sini. Kira-kira itu dulu Kak. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sukses untuk Moananya. Amin, Salam amin, sehat dan bahagia selalu. Ya. Matur nuwun. Ya.